Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, kita mau datang pada Tuhan, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami. Memenuhi setiap kami yang rindu kepadamu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kehendakmu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Saat indah ku berhadapan. Saat indah ku berhadapan denganmu, Terima kasih Tuhan. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Puji Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan, yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami, awal pertengahan ibadah ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau naikkan rasa syukur kita, sebab segala puji syukur hanya bagi Dia. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita mau katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Haleluya. Sebab besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah berhenti dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Sebab Dia Allah yang baik dan sangat baik dan teramat baik. Engkau baik. Haleluya. dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur,
kita memasuki hadirat-Nya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, sebab kasih setia-Nya tidak pernah berubah. Biarlah segala pengharapan kita mau taruh di dalam kaki Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu sendiri. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan pengurapan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan ini. Ya, memasuki minggu yang keempat. Nah, pada minggu ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu mengenai kitab Wahyu, ya, pasal yang ketiga. Kita akan baca nanti ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Namun poin atau tema yang diberikan kepada saya yaitu kita mengambil dari ayatnya yang ke-10, yaitu peganglah. Itu merupakan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, atau bisa juga melihat di layarnya nanti ada. Bisa Bapak Ibu baca di dalam hati, kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari antara jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayatnya yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayatnya yang ke-11, ini merupakan tema kita. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang ke-13, ayat terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tahu bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes. Ini bukan di dalam situasi yang baik ketika Yohanes menulis kitab ini, ya. Ketika Yohanes berada di pembuangan pulau Patmos karena pemberitaan akan firman Tuhan sehingga ia harus dibuang. Ya. Nah, namun kita melihat bagaimana penglihatan Yohanes ini diberikan ya kepada ketujuh jemaat. Nah, salah satunya adalah jemaat di Philadelphia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dalam pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Kita akan belajar khususnya berkaitan dengan ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ketika kita berbicara mengenai pengharapan di masa yang akan datang, maka kita harus menyiapkan diri kita.
supaya kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Nah, oleh sebab itu, di dalam perjalanan kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang harus kita lalui dan kita lewati. Khususnya di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan menasehatkan supaya jemaat di Philadelphia ini tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Kita tahu jemaat Philadelphia ini ya, dibandingkan dengan jemaat yang lain, secara bangunan mereka kalah. Namun Tuhan memuji bagaimana iman, bagaimana ketaatan dari jemaat di Philadelphia. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya harus berpegang teguh kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada logosnya Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Nah, oleh sebab itu berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu peganglah, maka saya akan membahas setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan tema khotbah tersebut. Perintah yang harus kita pegang adalah yang pertama, percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah jurus selamat dunia. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Ia adalah juru selamat. Dan yang kedua adalah pikul salib. Dan yang ketiga, yaitu kita harus setia sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, khususnya ketika kita membaca kitab Wahyu, ada banyak hal-hal yang akan terjadi di kehidupan dunia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan yang bisa saja menggoncang iman seseorang. Tetapi kita belajar pada pagi hari ini bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia. Mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mereka tetap berdiri teguh mempertahankan kepercayaannya sehingga Tuhan memuji mereka. Kita akan belajar bersama. Pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu kita harus percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus Sang Juru Selamat. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Artinya tidak ada jalan lain untuk masuk ke surga selain percaya Yesus. Yesus bukan saja jalan, namun Dia jugalah kebenaran yang memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup yang Ia beri bukanlah hidup yang sifatnya fana, hidup yang sifatnya sementara, namun kehidupan yang Tuhan berikan adalah kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan, kita diberikan anugerah Tuhan, sehingga kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu biarlah kita tetap memegang iman percaya kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu nama pun di bawah kolong langit ini yang sanggup, yang mampu menyelamatkan manusia selain Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia, yang telah memberikan hidupnya mati di kayu salib bagi penebusan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Jaminan keselamatan ada bagi kita karena kita percaya Yesus. Karena kita percaya pengorbanan Yesus untuk menebus setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Yang tadinya kita adalah
orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang bermusuhan dengan Tuhan, tetapi Yesus mau memberikan hidupnya bagi kita, dan karunia anugerah itu sudah kita terima ketika kita mendeklarasikan iman kita percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kita semakin membangun hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan lebih lagi. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini kita melihat ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang terjadi, ya, khususnya berkaitan dengan tantangan kehidupan ini. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan kepercayaan kita karena satu dan lain hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Sang Juru Selamat satu-satunya. Jemaat di Philadelphia menyadari dengan betul bahwa apa yang difirmankan mereka percayai, mereka pegang itu. Sehingga Tuhan melihat bagaimana sekalipun mereka kelihatan kecil, ya, dibandingkan dengan jemaat yang lain, namun Tuhan memuji kesetiaan mereka. Mereka adalah jemaat yang beriman. Mereka adalah jemaat yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sekalipun kalau kita melihat tadi bahwa ada orang-orang Yahudi yang mengaku bahwa mereka adalah orang Yahudi, tetapi sesungguhnya mereka bukan demikian. Ada banyak orang-orang yang mengaku, ya, bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, tetapi mereka ingin mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada di Philadelphia pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana jemaat ini tetap berpegang teguh. Mereka tetap memiliki prinsip di dalam Tuhan. Mereka tetap menaruh iman mereka kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah ketika kita menyatakan iman kita kepada Kristus, biarlah itu menjadi harga mati bagi kita. Artinya ketika kita sekali mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, biarlah kita pegang itu sampai akhir hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita bukanlah, ya, jemaat-jemaat yang baru kemarin sore yang tidak pernah melihat penyertaan Tuhan, tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Saya dengan yakin bahwa Bapak Ibu Saudara sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, banyak mengalami berkat Tuhan, ya. Bagaimana mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita tidak meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita harus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Yang kedua yang kita pelajari adalah pikul salib. Berbicara mengenai memikul salib adalah berbicara mengenai komitmen kita kepada Tuhan. Pikul salib merupakan pilihan yang harus diambil oleh setiap orang percaya. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab atau komitmen kita terhadap Tuhan. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus, maka ia harus siap dengan konsekuensinya. Sebab kita memisahkan diri dari dunia ini. Ya. Ketika kita menyadari bahwa ketika kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, artinya kita mau menguduskan diri kita. Kita memisahkan diri kita dari dunia ini. Ya. Jadi kalau kita tetap mengikatkan diri dengan dunia ini, kita menentang Allah. Kita
menjadi musuhnya Allah. Bermusuhan dengan Allah. Juga kita bisa baca di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya. Di mana kita sudah menetapkan pilihan kita untuk mengikut Kristus. Ketika kita mengambil suatu keputusan itu, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang mengikut Tuhan harus memikul salib seperti Tuhan. Kalau tidak, kita tidak layak bagiku, kata Tuhan. Dan ketika kita memilih bahwa kita mengikut Kristus, kita juga mendeklarasikan iman kita bahwa kita menyatakan permusuhan kita dengan dunia. Supaya kita berkenan di hadapan Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tetap mengikuti keinginan dunia, kalau kita mengikatkan diri kita dengan perkara-perkara dunia, Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan kita menjadi musuh Allah. Oleh sebab itu, bagaimana kita tetap mau mengiringi Tuhan, bagaimana kita mau tetap memikul salibnya Tuhan, sekalipun ada banyak godaan, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kalau itu merupakan konsekuensi iman kita, kita harus tetap berdiri teguh, pikul salib. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena kecintaannya akan Tuhan. Karena imannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana mereka mempertahankan iman mereka, bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya. Itu adalah pikul salib. Ketika mereka tahu, saya memilih Tuhan. Saya adalah pengikut Kristus. Saya harus mempertahankan pilihan saya, iman saya kepada Tuhan. Kita tahu cerita Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Kenapa? Imannya goyah. Ketika seseorang menghadapi tekanan, intimidasi dengan orang lain, ada kerasa ketakutan yang begitu besar menghimpit kita. Ya. Kalau kita tidak memiliki pegangan yang teguh di dalam Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kita bisa menjadi goyah, dan itulah yang dialami oleh Petrus. Ketika ada orang berkata, engkau kan pengikut Yesus, engkau kan murid Yesus, dia berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Dia menyangkal Yesus, imannya, pegangannya goyah. Jangan sampai kita digoyahkan iman kita dengan situasi yang ada hari-hari ini. Biarlah kita tetap berjaga-jaga, kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan iman kita. Oleh sebab itu, kita harus membangun iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika iman kita kuat, maka kita adalah orang-orang yang sanggup untuk memikul salib ini. Ya, ada tantangan, ada persoalan, ada permasalahan di depan. Tidak menghalangi kita, karena kita tahu bahwa tujuan kita lebih mulia dari setiap tantangan yang ada. Kesakitan bisa saja kita alami, tetapi ketika kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan lebih besar, sukacita surga lebih dari segalanya. Pujian lama mengatakan, Lord, you more than anything, you more than gold, more than anything. Dia lebih dari segalanya. Dia lebih dari emas, dia lebih dari perak, dia lebih dari permata. Ketika kita menyadari bahwa kemuliaan Tuhan, bahwa keselamatan di dalam Tuhan
merupakan prioritas hidup kita yang lebih utama, maka kita siap pikul salib. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita merasakan bahwa ada banyak beban yang kita pikul, ada banyak permasalahan, persoalan yang kita hadapi, biarlah kita ingat, Tuhan lebih dari segalanya. Dia Allah yang memegang hidup kita. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Saya percaya ketika kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, Dia yang berjanji. Dia yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk menanggung apapun persoalan, permasalahan, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin virus corona, dampak dari corona ini sudah 1 tahun lebih, bahkan mau 2 tahun ini kita hadapi. Ya. Mungkin tabungan kita sudah mulai menipis. Ya. Pegangan kita, uang kita sudah mulai habis. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, kita masih memiliki iman di dalam Tuhan. Kita masih tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Pegang janjinya, pegang firman-Nya. Sebab Dia Allah yang peduli akan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia akan mengangkat kita. Bahkan buluh yang terkulai, Dia akan jadikan indah. Kalau burung pipit di udara, Tuhan pelihara. Tuhan perhatikan. Terlebih kita, biji matanya Tuhan. Berani pikul salib. Pertahankan iman kita di dalam Tuhan. Maka saya percaya tidak ada persoalan, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Asalkan kita percaya, asalkan kita pegang firman Tuhan, dan kita tetap andalkan Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Yang ketiga, ada mahkota yang tersedia. Untuk mendapatkan mahkota yang Tuhan telah sediakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang percaya. Yaitu yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin melihat video ini, melihat ibadah ini, ya, yang belum percaya pada Tuhan, ingatlah bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan mahkota itu, yang pertama yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua, ketika kita sudah mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan, yaitu kita bersedia pikul salib dan bertahan sampai pada akhirnya. Artinya persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, karena memang hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Oleh sebab itu, biarlah kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk membangun relasi kita dengannya lebih lagi dan lebih lagi. Sampai Ia datang menjemput kita yang setia sampai pada akhirnya. Tuhan sudah menjanjikan mahkota bagi setiap kita. Oleh sebab itu, respon kita bagaimana? Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan di dalam Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana respon kita? Apakah kita tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan? Ketika Dia datang yang kedua kalinya, apakah Ia tetap mendapati iman di bumi ini? Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita tahu, kalau hari-hari ini adalah jahat, biarlah kita lebih lagi membangun persekutuan kita
dengan Tuhan. Kesimpulan, setelah kita membahas 3 hal di atas tadi, yang perlu kita pegang adalah kebenaran Allah di dalam Kristus melalui firman-Nya. Bagaimana caranya? Tancapkan iman kita kepada batu karang yang teguh. Sehingga ketika ada tantangan, ada persoalan, ada masalah datang, iman kita tidak dapat digoyahkan. Kita tahu bersama kalau konteks firman ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia yang mendapatkan pujian dari Tuhan. Dan firman tadi menegaskan supaya jemaat Philadelphia tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Termasuk kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga melihat iman kita. Pada Tuhan, apa yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu. Oleh sebab itu kerjakan terus keselamatan kita sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ingat, waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh sebab itu, biarlah setiap kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Kita tidak tahu, tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi ketika Tuhan datang, yang Dia cari adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pegang terus, pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita tidak goyah. Supaya iman kita tertancap di batu karang yang teguh. Sehingga ada badai topan kehidupan melanda kita, tidak bisa menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Karena kita memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang teguh. Dan saya berdoa bagi kita semua, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membuat hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah renungkan pada saat ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tetap mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang siap menerima konsekuensi ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Yaitu kami harus berani pikul salib. Dan Tuhan mau biarlah kami tetap setia sampai pada akhirnya. Dan kami berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan mungkin pada hari-hari ini mengalami pergumulan beban berat Tuhan. Jangan biarkan iman kami goyah. Jangan biarkan iman kami kendor Tuhan. Tetapi biarlah kami menancapkan iman kami di batu karang yang teguh. Sehingga ketika ada persoalan, ada permasalahan yang datang, iman kami tetap kuat. Karena kami melihat kemuliaan Tuhan. Karena kami melihat ada pertolongan Tuhan. Karena kami melihat ada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyiapkan persembahan. Nanti saya minta Saudari Ripka pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap tangan yang memberi Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Segala puji syukur
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan orta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Senin tanggal 4 Oktober ada rapat majelis jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada ibadah Komsel Youth dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Jumat ada doa tim Komisi Musik Pujian jam 7 malam dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah Youth jam 6 sore di tempat ini, dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikutinya bisa mengikuti melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu jam 9 pagi di tempat ini atau dilakukan tatap muka, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya secara tatap muka bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Untuk ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form janji iman bisa menghubungi panitia Natal, dan juga dihimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk terlibat di dalam membagikan brosur kepada orang-orang yang kita kenal. Dan juga brosur tahun ini dikhususkan atau diperuntukkan untuk jemaat atau membantu pelayanan yang ada di Tangerang. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sekarang sebelum kita berpisah, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.